Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni dari kelas 10H. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi atau siklus air. Apa yang dimaksud dengan siklus hidrologi? Siklus hidrologi atau siklus air adalah gerak perputaran air di bumi dari suatu tempat hingga kembali ke tempat semula. Siklus hidrologi terdiri atas 3 proses utama, yaitu penguapan, evaporasi, pembentukan awan, kondensasi, dan juga hujan, presipitasi. Yang pertama, evaporasi atau penguapan. Evaporasi merupakan tahap pertama yang terjadi pada sebuah siklus hidrologi, di mana pada tahap ini terjadi penguapan pada air yang berada di sungai, danau, dan laut, serta tempat lainnya yang kemungkinan dianggap sebagai badan air. Lalu air menguap akan menjadi uap air. Air yang ada di seluruh badan air kemudian menguap karena panasnya sinar matahari, dan penguapan disebut juga sebagai tahap evaporasi. Penguapan atau evaporasi lebih jelasnya adalah proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas, maka air berubah menjadi uap. Penguapan yang terjadi sendiri kemudian akan menimbulkan efek naiknya air yang telah berubah menjadi gas ke atmosfer. Sinar matahari sebagai pendukung utama dalam evaporasi, sehingga semakin terik sinar yang dipancarkan, maka semakin besar pula molekul air yang terangkat ke udara. Yang kedua adalah kondensasi. Setelah melalui tahapan evaporasi, tahap berikutnya adalah kondensasi, di mana pada tahap ini air yang telah menguap kemudian berubah menjadi partikel es. Partikel es yang dihasilkan sendiri sangat kecil dan terbentuk karena suhu dingin pada ketinggian atmosfer di atas. Partikel es sendiri kemudian berubah menjadi awan, sehingga semakin banyak jumlah partikel esnya, awan kemudian semakin berwarna hitam. Kondensasi atau pengembunan sendiri merupakan proses perubahan yang terjadi menjadi wujud yang lebih padat. Contohnya pada gas yang berubah menjadi cairan. Secara etimologi sendiri, kondensasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin, yaitu condensare, yang bermakna tertutup. Penguapan sendiri sebagai salah satu contoh dari perubahan fisika, yaitu perubahan zat yang sementara sifatnya. Contohnya pada perubahan ukuran, wujud, dan bentuk. Perubahan ini kemudian tidak menjadi zat baru, dan cairan yang sudah terkondensasi dari uap ini kemudian dikenal sebagai kondensat. Sementara kondenser adalah alat yang digunakan untuk mengkondensasi uap dan diubah menjadi cairan. Ketiga adalah proses presipitasi. Presipitasi adalah proses mencairnya awan karena tidak mampu menahan suhu yang kian lama kian meningkat. Pada tahap ini sendiri kemudian akan terjadi salah satu gejala alam yang dinamakan dengan hujan atau jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. Jika suhu sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, kemudian akan terjadilah hujan es hingga hujan salju. Setelah air hujan jatuh ke bumi, maka air tersebut akan mengalami proses infiltrasi. Proses infiltrasi diawali ketika air hujan telah menyentuh permukaan tanah, yang mana sebagian maupun seluruh air hujan tersebut pasti akan masuk ke tanah melalui pori-pori permukaan tanah, sehingga proses masuknya air hujan tersebut menuju tanah disebabkan oleh adanya tarikan gaya, gravitasi, dan kapiler tanah. Laju dari proses infiltrasi biasanya akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan dibatasi oleh besarnya diameter pada pori-pori tanah. Di sisi lain, adanya gaya kapiler yang bersifat mengalirkan air tersebut nantinya akan membuat air berarah tegak lurus ke atas, ke bawah, maupun horizontal. Gaya kapiler tanah ini bekerja pada tanah yang memiliki pori-pori kecil, sementara jika pada tanah yang berpori-pori besar, gaya kapiler cenderung akan terabaikan pengaruhnya, sehingga air lebih suka masuk ke dalam dengan pengaruh gaya gravitasi. Dalam perjalanan air tersebut nantinya akan mengalami penyebaran ke arah pinggir akibat terkena tarikan gaya kapiler tanah, terutama ke arah tanah yang memiliki pori-pori kecil. Setelah itu, air yang tidak kembali ke atmosfer melalui proses evapotranspirasi akan menjadi air tanah untuk mengairi sungai di sekitarnya. Setelah proses infiltrasi, air hujan atau air irigasi bisa dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup tanaman. Air yang meresap ke dalam tanah sebagian mengalir di dalam tanah atau yang disebut dengan perlokasi, mengisi air tanah yang kemudian keluar sebagai mata air atau mengalir ke sungai. Akhirnya aliran air di sungai akan sampai ke laut. Dan begitulah siklus hidrologi atau siklus air yang terjadi. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.